Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari HG6 akan mempresentasikan tentang TIKP 1, yaitu kami akan membahas tentang virus COVID-19 yang sedang menjadi pandemi di dunia. Tapi sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Rizky Dimas. Nama saya Alfika Melia Mani. Nama saya Habibah Fitriani. Dan tiga teman kami yaitu Abdurrahman, Nadia Putri, dan Salsabila Agustin. Yang pertama itu latar belakang kami memilih virus COVID-19. Seperti yang diketahui, virus COVID-19 adalah virus baru yang berasal dari kota Wuhan, China. Virus itu memulai epidemi pada tanggal 31 Desember 2019, tepatnya di kota Wuhan. Nah, di sana itu berawal dari pasar makanan laut yang berada di kota tersebut, yang akhirnya sekarang menyebar ke seluruh dunia. Nah, sekarang status COVID-19 itu sudah menjadi pandemi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, kasus tersebut terjadi pada awal Maret lalu di sebuah klub di daerah Jakarta Selatan. Dan orangnya tersebut yang terkena 2 orang, mereka tinggal di Depok. Nah, semenjak 2 orang itu tersebut kena, akhirnya pada sekarang di Indonesia ini sudah hampir menyentuh angka 3.000 orang. Lalu ada konsep yang kami masukkan di dalam presentasi kami, yaitu yang pertama kami memilih website covid19.go.id, yaitu kami akan menjabarkan isi website tersebut, lalu ada alat-alat TIK yang digunakan untuk membangun sistem tersebut, lalu ada latar belakang dari virus corona yang telah saya bacakan tadi, lalu ada latar belakang pemilih website, dan yang terakhir ada evaluasi dan masukan tentang bencana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alfi Kamelia. Nah, mengapa kami memilih website ini? Saya akan memberitahukan alasan kami memilih website ini. Nah, alasannya yaitu website ini merupakan website pemerintah yang dipegang langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Sehingga informasi yang terdapat dalam website ini lengkap dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Website ini juga dilengkapi oleh Hoaxbuster, di mana masyarakat dapat mengecek apakah informasi yang mereka dapatkan benar adanya atau hoax. Next. Berikutnya saya akan menjabarkan mengenai isi website www.covid19.go.id. Yang pertama adalah terdapat laman berita terkini. Nah, di dalam laman berita terkini di sini terdapat informasi mengenai COVID-19 yang terbaru dan diupdate dari waktu ke waktu sehingga masyarakat dapat menerima berita tersebut. Yang kedua adalah sebaran COVID-19. Nah, sebaran COVID-19 di sini berisi mengenai data jumlah penderita di berbagai provinsi di Indonesia, sehingga masyarakat dapat mengetahui berapa jumlah penderita COVID di wilayah mereka. Next. Berikutnya adalah protokol kewaspadaan. Nah, protokol kewaspadaan di sini berisi keputusan resmi pemerintah atau Kementerian Kesehatan terkait semua hal yang berhubungan dengan penanggulangan COVID-19. Nah, berikutnya adalah edukasi. Edukasi di sini merupakan sarana masyarakat untuk mengetahui bagaimana cara mengurangi risiko agar tidak terpapar COVID-19 dan juga apa yang harus mereka lakukan apabila mereka telah sakit. Next. Berikutnya adalah tanya jawab. Nah, tanya jawab di sini merupakan wadah pemerintah untuk menjawab pertanyaan masyarakat yang sering ditanyakan, sehingga masyarakat bisa mendapatkan jawaban dari pemerintah secara valid. Nah, berikutnya adalah agenda. Agenda di sini merupakan kegiatan yang dilakukan, kegiatan lalu, sedang, maupun akan dilakukan oleh pemerintah guna penanganan COVID-19. Contohnya adalah konferensi pers yang dilakukan oleh BNPB, terdapat dalam agenda tersebut. Next. Lalu selanjutnya ada laman Hoaxbuster. Nah, laman ini berisi informasi tentang kebenaran berita yang beredar di masyarakat secara luas. Jadi masyarakat bisa mengetahui apakah berita-berita yang mereka terima itu hoax ataukah benar adanya. Next.
Lalu selanjutnya ada alat TIK untuk membangun sistem tersebut. Nah, alat TIK di sini yang kelompok kami simpulkan itu ada 4 alat. Yang pertama itu ada rapid test. Nah, rapid test ini secara langsung untuk mengetes imun sistem seseorang. Jika imun sistemnya itu bekerja, maka kemungkinan orang tersebut terkena COVID-19. Lalu yang kedua ada tes PCR. Nah, PCR ini terbagi 2. Yang pertama itu PCR buatan Inggris, dan yang kedua buatan Swiss. Nah, yang seperti kelompok kami simpulkan juga, yang buatan Swiss ini lebih cepat dan bisa mendeteksi 10.000 sampel per hari. Itu baru didatangkan ke Indonesia sekitar minggu lalu. Lalu yang PCR yang kedua ini buatan Inggris. Nah, seperti yang diketahui, yang buatan Inggris ini sudah lama berada di Indonesia. Namun, keakuratannya lebih akurat yang dari Swiss dan lebih cepat yang dari Swiss tadi daripada yang buatan Inggris. Lalu selanjutnya, yang terakhir itu ada tes corona lewat CT scan. Nah, tes corona lewat CT scan ini adalah hasil dari tes seseorang itu yang dimasukkan ke salah satu laboratorium. Nah, yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi, alat tes tersebut semuanya masuk ke dalam teknologi informasi dan komunikasi. Dari sisi teknologi, kita dapat melihat bahwa semakin ke sini, alat tes yang digunakan itu semakin modern dan canggih, sehingga cepat untuk mengetahui seseorang tersebut terkena COVID-19 atau tidak. Lalu yang kedua, informasi. Informasi yang kita dapatkan dari hasil tadi itu juga cukup akurat, sehingga kita bisa mengetahui dengan cepat pula bahwa orang yang terkena atau tidak dari hasil tes tadi. Lalu komunikasi yang terakhir, komunikasi yang kita dapatkan dari hasil tes tadi, kita juga bisa mengomunikasikan kepada orang lain bahwa ada seseorang yang telah kena COVID-19 melalui hasil tes yang telah ia dapatkan. Lalu selanjutnya ada analisis proses penanganan COVID-19. Next. Nah, di sini ada 3 bahasan. Yang pertama ada faktor keberhasilan, yang kedua ada faktor kendala, dan ketiga evaluasi dan masukan dari kelompok kami. Faktor keberhasilan yaitu adanya website COVID-19 yang dibuat oleh Badan Penanggulangan Bencana. Ini secara faktual memberikan informasi yang valid kepada masyarakat mengenai sebaran kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia maupun secara global, dan juga terdapat protokol-protokol dari pemerintah secara resmi yang bisa diketahui oleh masyarakat melalui website ini. Dan juga terdapat banyak fitur-fitur lain yang memuat informasi serta edukasi yang lengkap bagi semua kalangan. Contohnya, dalam website ini terdapat edukasi bagi ibu dan anak, bagi tenaga medis, bagi masyarakat umum, bagi guru dan siswa, dan juga bagi orang-orang yang beresiko. Nah, dari website tersebut, dari setiap kalangan yang ada, itu disesuaikan dengan bahasan dan juga cara masyarakat untuk menerima informasi tersebut. Nah, yang terakhir, dari sisi lain juga banyaknya wadah untuk berdonasi. Jadi bantuan itu tidak hanya dari pihak pemerintah yang berusaha untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 ini dan juga masalah lain yang berdampak dari COVID-19, tetapi juga dari masyarakat yang sebagai sukarelawan untuk membantu dan berbagi dengan warga-warga dan masyarakat yang lainnya. Namun terdapat beberapa faktor kendalanya juga dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Yang pertama itu banyaknya berita hoax yang beredar di masyarakat. Berita hoax ini merupakan salah satu faktor yang memperburuk kondisi saat ini. Lalu yang kedua, physical distancing atau protokol social distancing yang dirumuskan oleh pemerintah itu terkendala oleh disiplinnya warga serta masyarakat Indonesia. Karena masyarakat Indonesia sendiri belum secara menyeluruh untuk mematuhi protokol dari pemerintah tersebut. Lalu sikap pemerintah juga yang kurang tegas dalam mengatasi COVID-19 ini. Contohnya dalam masalah kebijakan untuk melarang
masyarakat untuk mudik pada saat kondisi seperti ini. Lalu yang terakhir, evaluasi dan masukan. Menurut kelompok kami, website yang dibuat dan dipegang oleh BNPB sendiri sudah memiliki fitur-fitur yang lengkap dengan tujuan untuk memberikan edukasi serta informasi yang valid dari hari ke hari, dan juga hal tersebut sudah disesuaikan dengan si pembaca. Contohnya dalam laman edukasi sendiri. Nah, menurut kami, masukan terhadap website tersebut bukan dari sisi fitur-fiturnya, namun menurut kelompok kami, website tersebut masih kurang sosialisasinya kepada masyarakat, sehingga dalam menangani berita-berita hoax dan juga dalam mengedukasi masyarakat, masih saja ada masyarakat yang kurang paham tentang masa pandemi COVID-19 ini dan gimana caranya untuk melakukan hal-hal yang benar. Nah, masukannya, pemerintah dan juga masyarakat yang telah mengetahui website tersebut harusnya lebih menyebarluaskan adanya website ini, sehingga tujuan dan kebermanfaatannya bisa menyeluruh, terutama bagi masyarakat Indonesia. Lalu yang kedua, masukannya, pemerintah harus lebih jelas lagi dan lebih tegas lagi mengenai protokol yang telah dibuat dan juga penerapannya di lapangan. Next. Kesimpulannya, website COVID-19 ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 dan melalui berita yang informatif dari fitur-fitur yang ada di website tersebut. Dan juga harapan dari kelompok kami, dengan adanya presentasi yang kami bawa mengenai website COVID-19 ini, teman-teman juga dapat menjadikan website tersebut sebagai referensi untuk mengetahui berita-berita terkini, faktual, dan juga terpercaya dari pemerintah, sehingga kita sebagai mahasiswa bisa sama-sama ikut andil dalam membuat keadaan yang lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.